Inilah pola perhitungan manusia ketika apa yang dilakukan itu rugi atau untung. Nah, sekarang kalau kita kembali ke surah Az-Zariyat, kalau tadi rugi lawannya untung. Sekarang bagaimana kalau kemudian kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah atau mengabdi kepada Allah? Nah, kalau tidak mengabdi itu apa lawannya? Nah, mengabdi. Ya tidak mengabdi, Anda tidak pakai tidak. Berarti ada penyelewengan. Nah, ini kan intinya falyabudu robba hadzal bait. Dan kita diciptakan sama jin itu adalah untuk beribadah. Kalau di sini menyembah, saya ganti beribadah. Ya. Nah, maka kalau kita buat lawan dari mengabdi itu adalah menyeleweng. Ini mengabdi. Maka kalau kita buat dia berlawanan, maka lawannya adalah menyeleweng. Menyeleweng. Nah, kalau kita lihat kehidupan kita dan kehidupan manusia umumnya, itu ada penyelewengan, ada tetap mengabdi. Karena wilayahnya adalah wilayah apa yang menjadi tujuan kita diciptakan. Nah, penyelewengan itu ada yang disadari, ada yang tidak. Ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Bagaimana? Kalau Allah menghendaki bahwa diciptakannya jin dan manusia itu untuk mengabdi, ya, maka penyelewengannya kalau tidak mengabdi, ya, atau ketika menyeleweng itu kemudian tidak beribadah kepada Allah. Itu contohnya umumnya kan kalau beribadah sholat, kalau tidak beribadah meninggalkan sholat. Ada yang sholat tapi meninggalkan ibadah, sholat tapi menyeleweng. Nah, inilah yang disebut dengan perilaku penyelewengan tetapi tidak dirasakan karena sedang melaksanakan ketaatan. Tapi taat tapi nyeleweng. Maksud saya begitu. Contohnya bagaimana? Baik, ini dalam rangka kita memperbaiki sebuah perilaku kita. Contoh, apa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah sebuah pengabdian, itu sebuah ibadah. Dan apa yang dikehendaki manusia yang tidak dikehendaki oleh Allah itu adalah penyelewengan. Contoh ketaatan, tapi ada penyelewengan. Kita ambil contoh paling mudah. Seseorang itu sholat di masjid, ini sudah bagus. Sholat berjamaah di masjid, dah bagus pengabdiannya. Tetapi ada penyelewengannya. Contoh penyelewengannya kita bedah sekarang ya. Kita ambil sholat dulu. Penyelewengannya adalah ketika Allah menghendaki bahwa di saat sholat itu dilakukan berjamaah, maka berjamaah itu oleh Rasulullah diminta, ya, ketika kita mendapatkan apa saja yang ada di dalam rukuk atau sujud atau apa saja dalam sholat itu dilakukan imam, lakukan seperti itu. Nah, sekarang jika ada seseorang datang, imam sedang sujud, tetapi dia datang dan tidak sujud,
tapi nunggu sampai imam berdiri lagi. Inilah bentuk ketaatan atau penyelewengan dalam ketaatan. Loh, kan kalau menyeleweng itu berdosa. Kita awali tadi itu untung rugi, ya. Sekarang kita tinggalkan dulu dosa dan pahala. Kita ambil untung rugi. Kalau Rasulullah menghendaki, berarti Allah menghendaki. Tidak mungkin Rasulullah menghendaki tapi Allah nggak menghendaki. Itu namanya bermaksiat. Kalau Allah menghendaki melalui Rasulnya ketika sholat, ini contoh sholat berjamaah. Ketika seseorang itu mendapati imam sedang sujud, tetapi dia dalam keadaan berdiri, nunggu imam sampai bangkit, baru gabung takbir, yaitu takbiratul ihram. Maka itulah yang disebut dengan penyelewengan dalam ketaatan. Kenapa? Bandingkan, kalau dia datang mengikuti imam, yang imam sedang di rakaat pertama, berarti itu kan apa? Mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Coba kita bandingkan, dia berdiri, dia sedang mengikuti kehendaknya siapa? Dia mengikuti kehendaknya Rasulullah ketika menunggu imam bangkit, atau dia sedang mengikuti kehendaknya Allah ketika dia berdiri menunggu imam bangkit? Maka inilah yang kemudian letaknya untung rugi. Itu penyelewengan itu. Tapi dalam ketaatan. Ya kalau manusia sekarang masih bantah, oh mosok begitu aja kok. Bukan masalah mosoknya. Ini adalah penyelewengan. Kenapa? Karena dia rugi. Loh enggak rugi, masih ngikut jamaah. Iya. Coba kalau dia tadi datang, imam sujud, dia ikut takbir terus sujud. Maka dia akan mendapatkan keutamaan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka saat itulah dia beruntung. Karena dia mengikuti kehendaknya sendiri, nanti sujud juga tetap aja ketinggalan satu. Ngikuti siapa? Ngikuti dirinya. Maka ketika dia meninggalkan Allah dan Rasulnya, lalu dia hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh dirinya, maka itulah kerugian. Kenapa dia rugi? Karena menyeleweng. Ini contoh konkret dan nyata. Kira-kira ada enggak begitu? Perilaku orang sholat. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah perbandingan antara sebuah pengabdian dengan penyelewengan. Kalau kita lanjutkan dalam konteks topik yang kita lanjutkan, misalnya zanna sau, prasangka buruk. Ini kalau dalam Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu di bagian perilaku-perilaku yang menghancurkan. Salah satu diantaranya ini. Kalau ini di dalam dosa, klasifikasi dosanya itu adalah dosa besar. Itu. Nah, ini belum mengarah ke arah yang besar ini, tapi ada sebuah penyelewengan yang kemudian banyak yang tidak disadari. Gitu. Contoh kedua. Ini sudah berulang-ulang nih. Contoh kedua. Ketika Rasulullah SAW menghendaki, ya, idza apabila syariba meminum ahadukum, siapa seseorang di antara kalian, ya, atau kemudian disebutkan idza akala, dalam riwayat disebutkan akala dulu, apabila makan siapa ahadukum seorang di antara kalian, maka perintahnya fal yakul biyamini, ya sudah, fal yakul
biyamini, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Terus wa idza syariba falyashrab biyamini. Ya. Jadi itu perintah. Ini adab. Tetapi yang memerintahkan siapa? Yang menghendaki makan pakai tangan kanan siapa? Allah melalui Rasulnya. Jika ada seseorang yang beriman, lalu kemudian dia santai saja makan dan minum dengan tangan kiri, bagaimana kedudukan itu? Maka itulah yang kita bahas ini. Ya, yang kita bahas adalah mengabdi atau menyeleweng. Ya. Jadi perilakunya pengabdian, ya, pengabdian atau penyelewengan, gitu. Ini yang disebut dengan lawannya, penyelewengan. Gitu. Loh, apakah berdosa? Karena itu adab, sebagian menyebut tidak berdosa karena itu mubah. Loh, bukan permasalahannya kita tadi di awal saya ajak untuk kita tidak masuk di wilayah dosa dan pahala dulu. Kita masuk wilayah untung dan rugi. Ini belum masuk perbuatan yang tercela seperti topik yang sedang kita pakai ini. Jadi kalau terjadi penyelewengan seperti itu, maka yang terjadi adalah pada dasarnya ketika kita memiliki ini kaitannya dengan nih. Ya. Jadi keseimbangan. Kalau tidak seimbang antara tubuh dan jiwa, jiwanya sering menyeleweng. Apakah tubuhnya kemudian tinggal diam? Tidak. Maka yang terjadi tidak seimbang. Kalau tidak seimbang apa yang terjadi? Maka disitulah kemudian munculnya sesuatu yang banyak. Bisa resah, itu akan jadi was-was. Gelisah, itu bisa jadi huzn. Akhirnya kemudian resah dan gelisah itu bisa jadi khauf, cemas. Ketika cemas kemudian tertekan jadi agresif, kemudian jadi ghadab, maka ini adalah gejala-gejala psikologis atau patologi jiwa yang sering terjadi pada orang yang beriman. Aslinya di situ. Bagaimana dia beriman, dia membunuh? Yaitu tadi awalnya terjadi penyelewengan, kerugiannya tidak pernah dihitung. Hitungannya kalau kemudian tadi dia modal 10.000, kemudian tidak balik modal karena kemudian hanya menerima uang 9.000, itu baru rugi. Hitungannya seperti itu saja. Belum sampai pada tingkatan yang tadi kita sedang telaah. Dia sedang mengabdi atau sedang menyeleweng. Itu. Nah, ini kita baru berbicara pada konteks untung rugi. Makanya tidak semua yang kita inginkan itu nanti jadinya pengabdian. Karena ada yang kita kehendaki tapi Allah tidak mengkehendaki. Gitu. Ada yang dikehendaki oleh Allah tapi tidak dikehendaki oleh manusia. Nah, contohnya itu tadi dua. Jadi yang pertama sholat. Contohnya perilaku orang yang masbuk tadi itu. Nah. Atau kembali ke sholat. Contohnya gini. Karena masbuk, jamaah ini sudah habis. Ya, ada yang mau dijadikan jamaah tapi sudah tahiyat akhir. Nah, sama saja tahiyat akhir. Nah, inilah yang kemudian kerugian.
Aslinya di situ. Kalau dia mengikuti takiat akhir dari orang itu, maka dia dapat jamaah. Meskipun jamaah utama sudah selesai. Nah, ini untung rugi yang kemudian seringkali tidak terperhitungkan. Makanya kemudian terjadi seperti yang saya contohkan tadi, ketidakseimbangan itu muncul sebuah patologi jiwa. Ini sudah ditelaah di dalam sebuah tulisan namanya Abu Zaid Al-Balkhi. Itu tulisan tangan ditemukan di daerah Spanyol. Kemudian tulisan ini manuskripnya ditelaah, dan setelah ditelaah ditulis oleh seorang dosen psikologi Malaysia namanya Malik Badri. Ya, itu tentang apa yang kita sebut dengan telaah untung rugi dan dampaknya kepada jiwa kita. Itu gitu. Di kitab atau bukunya itu ini aslinya Masalihul Abdan wal Anfus, ini aslinya. Tapi ditulis juga dalam bahasa Inggris Sustenance of Soul Abu Zaid Al-Balkhi. Ini buku yang terbit yang banyak dikaji oleh para sosiolog barat. Itu yang kemudian kita bahas pada saat ini. Saya cuplik saja, saya cuplik tentang keseimbangan dan dampaknya nanti gitu. Jadi orang-orang yang rugi dan untung tapi tidak memperhitungkan yang tadi, ya sekali lagi saya katakan lagi, kita sejenak tidak membahas tentang pahala dan dosa dulu. Kita ambil untung rugi dulu untuk memudahkan kita melihat tentang perilaku manusia yang bagaimana. Nah, lalu kita contohkan tadi sholat sudah 2. Sekarang kita contohkan pada adab lagi. Adab, ya, adab itu kan perilaku harian. Contoh, seberapa banyak di antara orang-orang yang beriman itu membiasakan diri menggunakan sandal kanan dulu, melepas sandal atau sepatu atau kaos kaki kiri dulu. Nah, cuma segitu saja. Itu bukan cuma. Kita hitung sehari berapa kali kita pakai sandal dan berapa kali kita melepas sandal. Karena Rasulullah juga mengatur itu. Idza inta'ala ahadukum, idza apabila inta'ala memakai sandal ahadukum, siapa seseorang di antara kalian, ya, falyabda biyamini, mulailah dengan yang kanan. Wa idza naza'a, apabila dia melepas, falyabda bishimalihi, kalau melepas mulailah dengan yang kiri. Kemudian dilanjutkan falyun ilhuma jami'an auliyakhlahuma jami'an. Itu di riwayat yang lain, pakailah dua-duanya. Kalau memang tidak dipakai, ya jangan dipakai dua-duanya. Maka tidak boleh memakai satu sandal saja, kiri saja atau kanan saja. Kalau itu kita ikuti, berarti kita sedang mengikuti Allah dan Rasulnya. Bayangkan kalau kemudian misalnya seorang itu dalam keadaan beriman, lalu dia tidak memperhatikan tentang hal itu. Disitulah letak kerugiannya. Nah, kalau rugi, maka yang terjadi ini tadi, ketidakseimbangan. Ketika tidak seimbang, maka inilah penyakit yang akan datang.
Kalau sudah penyakit ini yang datang, maka yang terjadi adalah disfungsi ketaatan. Ketaatan itu menjadi lemah, tidak kuat. Atau bahasa kita ya males lah gitu. Jadi malas. Kalau malas lawannya kan rajin. Jadi tidak rajin taat, tetapi malas taat. Itu dampak dari penyakit ini. Dan malas taat itulah yang kemudian yang dikehendaki oleh setan di dalam was-was. Gitu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka kalau kita memang melihat dan melanjutkan tentang kajian kita, memang di sini kita akan temukan menjauhi misalnya suudzon, berprasangka buruk. Nah, kemudian menjauhi hibah. Ya, itu yang sudah kita bahas. Kita turunkan sendiri, kita turunkan sedikit ya terkait dengan diri kita sendiri, yaitu kaitannya dengan tadi. Kita mulai dengan apa yang kita kaitkan dengan untung rugi tadi. Sebab itulah kemudian konsep yang disebut definisi ibadah itu adalah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, atau dalam bahasa yang lain, apa yang disukai oleh Allah kita lakukan, itu ibadah. Apapun, duduk yang disukai oleh Allah ya berarti itu ibadah. Tidur kalau itu yang disukai oleh Allah, maka itu ibadah. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita bahas kaitannya dengan bagaimana surah Al-Asr itu tidak hanya sesuai dengan kehendak kita, bahwa kalau kita rugi itu ya tidak untung. Nah, kalau tidak untung ya berarti rugi. Nah, ruginya bagaimana? Nah, contoh-contoh yang biasa kita dapatkan itu masih pada kisaran yang disebut dengan perhitungan nominal. Ya. Dan nominal itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang madiyah, material. Non materialnya itu masih banyak kaitannya kerugian dan keuntungan. Ya, contoh yang ketiga. Ini yang agak ekstrim. Ya. Ada seseorang yang membuat kita jengkel. Lalu kita biarkan. Lalu kita biarkan itu dia bertambah menjengkelkan. Lalu saat ketemu dengan yang menjengkelkan, kita posisinya dia tidak sedang menjengkelkan, tapi ketemu dia yang 2 kali sebelumnya menjengkelkan kita. Kira-kira tetap jengkel atau sudah tidak jengkel? Tetap jengkel kan? Meskipun saat itu tidak sedang menjengkelkan. Yang menjengkelkan itu beberapa hari yang lalu. Tapi ketika kita ketemu dia yang menjengkelkan itu, ya itu, ini orang yang menjengkelkan kemarin ini. Itu masih ada kan? Nah, posisi seperti itu kita rugi. Karena membiarkan kejengkelan itu bersama kita terus. Kita rugi, kita digerogoti. Jiwa kita sedang disandra oleh yang menjengkelkan. Padahal jiwa kita itu tidak boleh disandra kecuali oleh Allah yang menciptakan jiwa kita. Harusnya begitu. Maka kalau kemudian kita disandra oleh yang diciptakan, berarti ini sudah terjadi penyelewengan. Nah, supaya kejengkelan tadi jadi pengabdian,
Rasulullah SAW memberikan contoh. Kita tinggal mengikuti atau tidak. Betapa cerita berulang-ulang. Sekarang orang umroh ke Taif, diingatkan cerita itu berulang-ulang. Yang umroh lagi, ke Taif lagi, cerita itu. Atau mungkin dalam kajian tentang sirah, diceritakan lagi tentang orang-orang Taif yang menjengkelkan atau membuat jengkel Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa dibiarkan? Tidak. Tapi didoakan yang terbaik. Maka dengan kejengkelan yang didoa, dengan penjengkelan, tetapi itu didoakan dengan yang terbaik, maka kejengkelan itu akan terkikis dari diri kita saat kita mendoakan yang terbaik kepada yang menjengkelkan. Tetapi perhitungannya manusia tidak begitu. Rugi saya mendoakan dia. Dia sudah menjengkelkan berulang-ulang, didoakan. Kan umumnya begitu. Maka kalau kita ikut kaidah umum, maka kita termasuk umumnya termasuk merugi. Tidak beruntung. Nah, supaya untung, kita ikuti Rasulullah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia belum tahu itu. Berikan petunjuk ya Allah. Kan didoakan yang terbaik. Atau doa yang lain. Ya Allah, kalau mereka ya saat ini aku ajak untuk mengabdi kepadamu, tapi mereka justru menjengkelkan, ya jadikan di satu saat di antara mereka atau di kalangan mereka itu ada orang yang nanti engkau beri petunjuk dan mereka ya dia dimulai dari dia itu akhirnya mereka dari kaum itu akan membela agama. Doa yang terbaik yang dilakukan. Seperti itulah supaya tidak rugi. Jadi hitung-hitungannya tidak hanya 10, kalau kemudian berkurang menjadi 9, maka sama dengan rugi. Ini baru material. Non-material itu sangat banyak sekali. Dan itu terjadi pengulangan bukan sekali, 2 kali, bukan 10 kali, 30 kali. Itu ratusan bahkan ribuan kali tidak disadari bahwa itu adalah kerugian. Nah, disinilah kemudian adab itu berlaku. Disinilah kemudian perilaku Islami itu berlaku. Maka kalau Allah berfirman, wa may yabtaghi, siapa yang mencari ghaira selain Islam, ya Islam dinan untuk dijadikan sebagai konsekuensi panutan, ya fala yuqbala, lan tidak akan selama-lamanya yuqbala diterima, wa huwa fil akhirati, dan di akhirat minal khasirin, termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kerugiannya di mana? Ya, kita lihat itu tadi. Berapa kali dia pakai sandal, kemudian dia tidak mengikuti aturan Rasulullah. Berapa kali kerugian? Berapa kali dia makan dan minum, tapi dia tidak mengikuti caranya Allah dan Rasulnya dengan menggunakan tangan kanan. Berapa kali kerugiannya? Karena tidak mengikuti Islam sebagai din. Kan Allah sudah mengatakan demikian, ya. Jadi wa may yabtaghi ghairal Islam dina, ada Ali Imran 85. Jadi itu tandanya seseorang itu merugi, dan kerugiannya ini kalau tidak segera disadari, nah ini hampir sama, orang-orang yang beriman juga meruginya di situ. Ya. Inilah yang kemudian kita gerakkan dari konsep kehidupan kita yang disebut dengan adab Islam. Baik, ini yang disebut khasirin, sama di surah Al-Asri rugi. Kenapa? Karena dia mengikuti
agama selain dari agama Allah, yaitu agama Islam. Rugi. Yang mengikuti ajaran agama Islam juga kerugiannya ada, yaitu tadi contohnya itu baru 3: sholat, makan minum, dan tadi contoh yang lain itu banyak sekali. Ini kalau satu-satu ini baru terbuka. Ya Allah, berapa banyak kita ini rugi. Seringkali hanya menghitung rupiah, dolar, ya kalau punya dolar. Jadi itu saja. Tapi di sisi yang lain kerugian itu sekian banyak. Oh, berarti shadaqallahul azim kalau Allah menyatakan bahasanya banyak manusia itu rugi dalam kehidupannya. Begitu kalau telaahannya kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Yeah. 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 Ya, ini termasuk kerugian. Harusnya di dalam satu tempat itu tidak boleh ada banyak jamaah. Tidak boleh. Aturannya begitu. Tapi berapa banyak orang yang mengikuti? Tidak banyak. Loh gimana dia jamaah kosor, sholat isya, saya belum sholat maghrib. Gampang saja. Ya ikuti saja, tinggal nambah 1. Nah itu kan mazhabnya yang diikuti Saifuddin. Bukan mazhab yang saya ikuti. Karena seperti itulah umat Islam kalau mengikuti masing-masing dirinya sendiri. Padahal panutannya Rasulullah. Coba kita lihat dalam talqin itu. Wahai fulan, engkau sekarang ya di sini. Apa? Islam itu agamaku. Ketika ditanya, ya, madinuka, Islam. Terus kalau ditanya panutanmu siapa? Muhammad. Nah, kalau malaikat itu kemudian bilang Muhammad, bohong, oh, ternyata kamu ngikuti dirimu lebih banyak dalam beragama daripada ngikuti Allah. Andaikan malaikat itu jawab begitu, andai saja, karena saya juga tidak tahu jawab atau tidak. Terus kita mau jawab, ditunjukkan nilai. Aslinya tidak boleh, gitu. Sampai madhab Imam Syafi'i, sampai madhab Imam Syafi'i yang kebanyakan diikuti di Indonesia. Tidak boleh, sana jamaah, sana jamaah. Kenapa? Karena ya itu tadi, contoh paling mudah. Dia sedang sholat isya 2 rakaat. Saya belum sholat maghrib. Kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau kita karena banyak, ya kita tidak ada masalah. Pilih saja mana yang kita mau ikuti. Tapi sebenarnya itu tidak seyogyanya atau tidak seharusnya ada begitu. Itu di antaranya gitu. Ya. Baik, itu kasus ya. Karena kasus seperti ini juga saya temukan, saya diprotes oleh seorang Katolik yang sedang suka dengan ajaran Islam. Ketika datang ke Surabaya dan dia aslinya adalah Filipina, rumahnya di Manila. Datang ke Surabaya diskusi dengan saya. Ini seorang wanita yang sudah mulai ingin mengerti tentang ajaran Islam. Begitu masuk di wilayah menutup aurat,
Keluar dari situ, dia jalan-jalan ke mall. Ketemu orang-orang di mall, ditanya, apakah Anda muslim? Ya, muslim. Kok enggak pakai jilbab? Ketemu saya lagi, diprotes saya gitu. Nah, kenapa kemudian Anda mengatakan itu adalah ajaran Islam? Sementara banyak orang Islam itu saya temui itu tidak melakukan itu. Saya katakan, itu kasus. Itu bukti kasus. Tapi bukan itu ajaran Islam. Tapi kasus itu dilakukan oleh orang Islam. Seperti Anda balik ke Manila, berapa banyak, ini contoh saja, meskipun itu tidak menjadi contoh, orang mengaku beragama Katolik, tapi setiap hari kebaktian, bahkan dalam seumur hidupnya tidak pernah mengikuti kebaktian. Menurutmu gimana? Nah, makanya kasus-kasus seperti itu kalau dilanggengkan jadi terus-menerus kalau kita tidak kaji. Padahal di situ ada kerugian. Rugi. Karena saat itu mengikuti diri kita sendiri. Sementara Allah dan Rasulnya itu dikesampingkan. Dengan alasan tadi itu. Padahal alasan itu sudah dibedah oleh ahli-ahli fikih jauh sebelum kita. Bahkan sebelum tahun 400. Masih tahun 200, 100, 200 atau masih di 80, 90 Hijriah. Itu sudah dibedah. Kita tinggal mengikuti. Lalu ada orang yang beriman tidak mengikuti. Dan disitulah kemudian saya berani mengatakan, itu kerugian. Kehilangan keuntungan. Nah, kalau kita, seperti contoh Pak Jum tadi, ya tinggal mengikuti saja. Tapi tidak seyogianya ada beberapa jamaah. Tidak seyogianya begitu. Bisa jadi ketidaktahuan, maka kalau saya doakan, ya Allah, tambahkan ilmu kepada mereka supaya mereka tahu dan akhirnya mengikuti petunjuknya. Daripada begitu terus kita lihat terus begitu terus diingatkan, bahkan sempat ngeyel juga. Artinya ketika kita beritahu ngeyel, ya sudah kita doakan saja. Tidak usah berdebat. Oh ngeyel, ya sudah kita doakan. Doakan Allah memberikan ilmu sehingga dia mengerti, sehingga dia terlepas dari kerugian. Begitu. Ya, tapi kita ya, silakan. Ada lagi? Enggak. Yang lain? Ya. Ya. Baik. Kondisi yang kita bicarakan seluruhnya dalam kondisi yang normal. Jadi kondisi yang normal. Kalau kondisi yang tidak normal, maka itu menjadi pengecualian. Kalau pengecualian berarti tidak masuk dengan yang kita bicarakan. Sebab sholat itu harus berdiri. Kalau tidak berdiri, tidak sah. Tak sah sholat itu kalau tidak berdiri. Belum ada yang duduk, pengecualian. Maka jadinya sah, tetap sah. Karena ada pengecualian. Itu diantaranya. Ya. Jadi, itu terkait dengan tadi. Ya. Bagaimana kalau ini pas patah yang kanan? Ya, akhirnya kan makan pakai tangan kiri karena ini tidak bisa nyampe ke mulut.
Ya itu pengecualian, sehingga lebih mudah. Nah, surah Al-Asr ini latar belakangnya, ini turun sesudah surah Alam-Nasyrah. Surah Alam-Nasyrah itu adalah hiburan bagi Rasulullah. Ketika dihibur, ternyata orang-orang yang menyeleweng itu masih banyak. Rasulullah sedih. Maka kemudian diberitahukan tentang surah Al-Asr ini. Gitu. Ini riwayatnya dari Abul Qasim dan Al-Biqai. Ini cuplikannya dituliskan. Diturunkan sesudah surah Alam-Nasyrah. Ya, tetapi tidak semua ayat atau tidak semua surat itu melalui asbabun nuzul. Tidak semuanya. Tapi kalau ini kemudian kita sibak dan lihatnya, apa yang sebelumnya dan keterkaitannya, maka kita dapatkan bahwa itu datang setelah surah Alam-Nasyrah turun, baru surah Al-Asr turun. Maka di situ ada korelasi setelah Rasulullah dihibur tentang Alam Nasyrah laka sadrak, tetapi masih banyak orang menyeleweng, dan kemudian penyelewengan itu diberikan statement oleh Allah dengan wal asr innal insana lafi khusr. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Mudah-mudahan kita sudah mengklasifikasikan diri kita. Apakah kita termasuk orang yang banyak ruginya atau banyak untungnya? Mari kita lihat seberapa banyak kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan seberapa banyak yang kita tinggalkan dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini jadi pengingat bagi kita semuanya untuk kita bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan mengabdi kepada Allah. Lalu itulah akhir dari kehidupan kita. Baru itu disebut dengan husnul khotimah. Itu kan yang kita kehendaki. Saya kira demikian. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.